Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira dengan NIM 40 1176. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian normatif dan penelitian empiris beserta perbedaan dari kedua penelitian tersebut dan menjelaskan socio-legal research. Apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian? Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada hukum sebagai sistem norma atau aturan yang tertulis. Penelitian ini berusaha untuk memahami dan menjelaskan makna hukum, menemukan asas hukum, dan mengevaluasi konsistensi hukum. Adapun fokus pada norma dan doktrin. Penelitian normatif mengkaji hukum sebagai sistem norma yang ideal. Artinya, penelitian ini mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana seharusnya hukum itu atau apa yang seharusnya diatur oleh hukum. Sumber utamanya adalah peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Putusan pengadilan atau jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, dan doktrin hukum, pendapat para ahli hukum, dan literatur hukum lainnya. Analisis dilakukan melalui interpretasi teks atau menafsirkan makna dari teks hukum, penalaran logis untuk menarik kesimpulan dari aturan hukum, dan rekonstruksi sistem hukum atau menyusun kembali sistem hukum untuk memahami hubungan antar aturan. Adapun metode dan pendekatannya, studi kepustakaan menjadi tulang punggung penelitian ini. Peneliti menggali dan menganalisis berbagai sumber hukum untuk memahami makna dan implikasi hukum. Analisis doktrinal digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum, prinsip-prinsip dasar yang mendasari aturan hukum, prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang mendasari aturan hukum. Pendekatan filosofis juga sering terjadi untuk mengeksplorasikan nilai-nilai dan tujuan hukum. Misalnya, penelitian dapat menganalisis apakah suatu aturan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan atau hak asasi manusia. Adapun tujuan dan manfaatnya, yaitu menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang struktur, logika, dan konsistensi sistem hukum. Penelitian ini membantu kita memahami bagaimana aturan hukum saling berkaitan dan bagaimana sistem hukum bekerja secara keseluruhan, memberikan dasar bagi pengembangan hukum baru atau perubahan hukum yang ada. Hasil penelitian normatif dapat digunakan untuk merumuskan atau aturan hukum yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membantu hakim dan praktisi hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Penelitian ini memberikan panduan tentang bagaimana aturan hukum seharusnya dipahami dan diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Mengidentifikasi dan mengatasi inkonsistensi atau kekosongan hukum. Penelitian normatif dapat mengungkapkan adanya inkonsistensi antar aturan hukum atau adanya kekosongan hukum yang perlu diisi. Secara sederhana, penelitian hukum normatif berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa makna dari suatu aturan hukum, bagaimana aturan hukum seharusnya diterapkan, apakah suatu aturan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki. Dengan demikian, penelitian hukum normatif memainkan peran penting dalam pengembangan dan penerapan hukum yang adil dan efektif. Penelitian normatif dapat mengungkapkan inkonsistensi, kekosongan, atau ambiguitas dalam aturan hukum. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, penelitian normatif membantu untuk menemukan solusi yang tepat. Dengan demikian, penelitian hukum normatif adalah upaya berkelanjutan untuk membangun dan memelihara sistem hukum yang adil dan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua,
penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dalam esensinya adalah sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kenyataan. Ia melampaui batas-batas teks hukum dan memasuki ranah interaksi sosial di mana hukum diuji dan dibentuk oleh dinamika masyarakat. Penelitian ini memandang hukum bukan sebagai entitas statis, melainkan sebagai jaringan interaksi sosial yang kompleks. Ia mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi perilaku individu dan kelompok, dan bagaimana faktor-faktor sosial seperti kekuasaan, ekonomi, dan budaya mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Hal ini membuka wawasan mengenai bagaimana hukum tidak selalu diterapkan secara seragam, dan bagaimana faktor-faktor di luar teks hukum dapat mempengaruhi hasil hukum. Penelitian empiris berusaha untuk mengungkapkan kesenjangan antara hukum dalam buku atau law in the box dan hukum dalam tindakan atau law in action. Ia mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari, apakah hukum mencapai tujuannya dalam konteks sosial yang berbeda, bagaimana kelompok-kelompok sosial yang berbeda mengalami dan merespon hukum. Adapun observasi lapangan memungkinkan penelitian untuk mengamati secara langsung bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai konteks, seperti ruang sidang, kantor polisi, atau komunitas lokal. Wawancara mendalam memberikan wawasan tentang pengalaman subjektif individu dan kelompok yang terlibat dalam proses hukum. Survei digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang pola perilaku dan sikap yang terkait dengan hukum. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam kasus-kasus tertentu yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Data statistik memberikan informasi mengenai kecenderungan yang ada di masyarakat sehingga dapat menjadi data yang sangat berharga. Metode dan pendekatan penelitian empiris. Yang pertama yaitu penggunaan metode penelitian sosial yang relevan. Peneliti hukum empiris menggunakan berbagai metode penelitian sosial seperti etnografi, analisis wacana, dan studi jaringan sosial untuk memahami kompleksitas praktikum hukum. Yang kedua, metode-metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan dinamika interaksi sosial yang terkait dengan hukum. Terus, kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian empiris seringkali menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik hukum. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menganalisis pola perilaku, sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna dan pengalaman subjektif. Adapun peran teori sosial dalam penelitian empiris. Penelitian empiris seringkali menggunakan teori-teori sosial seperti teori kekuasaan, teori konflik, dan teori institusional untuk memahami dan menjelaskan praktik hukum. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja konseptual untuk menganalisis data empiris. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian empiris yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang berbasis bukti. Penelitian empiris memberikan data dan wawasan yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil. Kebijakan hukum yang berbasis bukti lebih mungkin mencapai tujuannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sistem hukum. Penelitian empiris dapat mengungkapkan masalah-masalah dalam praktik hukum seperti diskriminasi, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengungkapkan masalah-masalah ini, penelitian empiris dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi sistem hukum. Kemudian, mempercepat akses terhadap keadilan bagi kelompok-kelompok marginal. Penelitian empiris dapat membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok marginal dalam mengakses keadilan.
Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan ini, penelitian empiris dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Yang terakhir yaitu mendorong refleksi kritis terhadap peran hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris mendorong refleksi kritis terhadap peran hukum dan masyarakat dan membantu kita untuk memahami bagaimana hukum dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian hukum empiris adalah alat yang sangat berharga untuk memahami dan memperbaiki sistem hukum. Yang ketiga yaitu social legal research. Social legal research atau penelitian hukum sosiologis adalah pendekatan penelitian yang unik karena ia menggabungkan kekuatan penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosialnya dan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang hukum memerlukan analisis baik terhadap norma-norma hukum maupun praktik-praktik sosial yang terkait dengan hukum. Integrasi pendekatannya yaitu penggabungan kekuatan penelitian normatif dan empiris. Socio-legal research tidak hanya mempelajari apa yang seharusnya hukum lakukan, tetapi juga bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam masyarakat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, socio-legal research memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum sebagai fenomena yang kompleks, pengakuan konteks sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, social legal research tidak hanya menganalisis teks hukum, tetapi juga menganalisis bagaimana faktor-faktor ini membentuk dan dipengaruhi oleh hukum. Fokus pada interaksi hukum dan masyarakat. Inti dari social legal research adalah mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Adapun fokus pada interaksi hukum dan masyarakat, pengaruh hukum terhadap perilaku sosial dan sebaliknya. Social legal research mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi perilaku individu dan kelompok, seperti kepatuhan terhadap hukum, penyelesaian sengketa, dan partisipasi dalam proses hukum. Penelitian ini juga mempelajari bagaimana faktor-faktor sosial seperti norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan struktur kekuasaan mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Analisis dampak hukum terhadap kelompok sosial yang berbeda. Social legal research menganalisis bagaimana hukum berdampak pada kelompok-kelompok sosial yang berbeda, seperti kelompok minoritas, kelompok miskin, dan kelompok rentan. Penelitian ini membantu mengidentifikasi ketidaksetaraan dalam sistem hukum yang memberikan rekomendasi dan perbaikan. Dengan demikian, social legal research memainkan peran penting dalam menjembatani jurang antara norma dan realitas, dan dalam memastikan bahwa hukum berfungsi secara efektif dan adil dalam masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu penelitian hukum normatif, empiris, dan social legal research memiliki perbedaan mendasar dalam fokus, sumber data, metode, tujuan, dan sifatnya. Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai sistem norma tertulis, menggunakan sumber data seperti peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen, bertujuan memahami makna dan konsistensi hukum serta sifat perspektif. Penelitian hukum empiris sebaliknya menganalisis hukum sebagai gejala sosial, menggunakan data lapangan seperti wawancara dan observasi dengan metode penelitian sosial, bertujuan memahami penerapan dan dampak hukum serta bersifat deskriptif.
Sedangkan socio-legal research sebagai pendekatan integratif menggabungkan kedua perspektif tersebut, mempelajari interaksi hukum dan masyarakat menggunakan gabungan sumber data dan metode, bertujuan memahami bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat, serta melihat hukum secara holistik. Singkatnya, penelitian normatif berfokus pada apa yang seharusnya, empiris pada apa yang senyatanya, dan sosial legal pada interaksi antara keduanya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.